warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliska Dwi Clara, NIP 199401282019032003. Mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan, Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video layanan konseling individual dengan menerapkan pendekatan rasional emotif behavior therapy. Adapun tahapan-tahapan langsung kita saksikan pada video berikut ini. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Nak. Ya, Bu. Iya, silakan duduk yang nyaman ya. Ya, Bu. Oke. Elta dari kelas 9A ya, Nak ya? Ya Bu. Oke, baiklah Elta. Apa kabarnya Elta? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga baik ya, Nak ya. Oke, baiklah Elta, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Nak ya, untuk mengambil keberkahan dari apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Elta, Ibu ucapkan terima kasih ya, Nak ya, karena Elta telah memenuhi undangan Ibu untuk hadir di ruang BK pada hari ini dalam rangka pelaksanaan konseling individual. Baiklah Elta, hari ini pelajaran siapa Elta sekarang? Pelajaran Bahasa Indonesia Bu. Dengan Bu Nia. Iya benar Bu. Sudah izin belum mau ke ruang BK? Sudah Bu. Iya. Kalau mau kurang BK izin ya, Nak ya, dengan guru mata pelajaran, takut nanti guru mata pelajaran mencari ya. Ya Bu. Ya, sebelum pertemuan ini minggu lalu ya, Nak ya, kita sudah melakukan konseling yang pertama ya. Kita sudah mengetahui apa masalah yang akan kita bahas pada hari ini ya, Elta ya. Iya Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai konseling ini, ada baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, Nak ya. Ya. Apa itu konseling individual, asas-asas apa yang ada di dalam konseling ini, serta langkah-langkah kegiatan dalam konseling individual. Oke. Jadi, Nak, konseling individual ini adalah salah satu dari layanan bimbingan konseling, di mana Ibu sebagai guru BK berperan sebagai konselor dan Elta menjadi konseli. Jadi dalam konseling ini kita akan bersama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan yang sedang konseli alami. Lalu tujuan dari konseling individual ini untuk membantu konseli mengaktualisasikan diri serta mampu memecahkan permasalahan apabila terjadi di kemudian hari. Ya, sudah mengerti ya, Alta ya? Ya Bu, ngerti. Ya, adapun asas-asas dalam konseling individual ini, yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Alta jangan ragu ya, Nak ya. Ibu di sini memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Alta sampaikan, apapun yang kita bicarakan dalam konseling hari ini, Ibu akan jaga kerahasiaannya. Tidak akan sampai Ibu beritahu kepada siapapun di luar dari kegiatan konseling individual ini ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Ibu tanya terlebih dahulu, Elta dengan sukarela ya mengikuti konseling hari ini? Iya Bu. Ya, karena itu sangat penting, Nak ya. Jadi Elta harus dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk mengikuti konseling individual ini ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu sangat mengharapkan ya, Nak ya, Elta mau terbuka kepada Ibu. Jadi jangan sungkan, jangan malu, ceritakan
apa yang menjadi masalah Elta, lalu apa yang menjadi pemikiran Elta, agar kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama ya nak ya. Yang keempat ada asas kegiatan. Nah, jadi Ibu harapkan Elta mengikuti kegiatan konseling individual ini dari awal sampai akhir dengan baik ya nak ya. Adapun langkah-langkah dalam konseling individual ini, nanti yang pertama kita akan membahas apa masalah yang sedang dialami, kita gali apa penyebabnya, kita cari solusinya secara bersama-sama. Nanti di akhir kegiatan Ibu minta Elta untuk mengisi lembar evaluasi ya nak ya. Iya Bu. Bagaimana Elta, kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling individual, asas-asas maupun langkah-langkah? Tidak Bu. Baiklah Elta, sebelum kita melaksanakan konseling individual ini, kita kontrak layanan terlebih dahulu nak ya. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu berperan sebagai konselor, Elta berperan sebagai konseling. Jadi kita secara bersama-sama membahas masalah yang sedang Elta alami ya nak ya. Iya Bu. Lalu pelaksanaan konseling individual ini kita lakukan dalam waktu 1 kali jam pelajaran, yaitu 40 menit. Nah, bagaimana kira-kira Elta? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Nah, apakah Elta sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Siap Bu. Ya, kita mulai. Baiklah Elta, kita akan memasuki tahap inti ya nak ya dari kegiatan konseling individual ini. Iya Bu. Nah, jadi permasalahan yang akan kita bahas ini tentang, bisa diulangi lagi nak? Apa itu? Jadi kita menyatukan persepsi kita, permasalahannya apa, tujuan kita dalam konseling ini apa, kita samakan terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar ya nak ya. Iya, Ya, Bu. silakan Elta. Masalah saya kurang percaya diri berbicara di depan kelas. Di dalam semua mata pelajaran saya itu ketika ingin menjawab pertanyaan guru rasanya cemas. Oke, baiklah. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Elta capai setelah mengikuti konseling individual ini apa? Saya Bu ingin menumbuhkan rasa percaya diri saya supaya saya tidak gugup lagi jika menjawab pertanyaan. Iya, jadi intinya bagaimana caranya mengatasi rasa cemas yang berlebihan tersebut ya nak ya. Bu. Rasa takut itu bagaimana cara melawannya, seperti itu ya. Iya. Jadi Elta apabila akan tampil di depan kelas itu penuh dengan percaya Percaya diri, tidak merasa gugup lagi, seperti itu ya nak ya. Iya Bu. Ya, oke, baiklah. Kalau gitu bisa Elta ceritakan kepada Ibu nak rasa cemas, takut seperti apa yang Elta rasakan ketika harus tampil di depan kelas? Nah, Bu, ketika saya ingin menjawab pertanyaan di depan kelas, saya itu merasa sangat gugup sekali, cemas, badan saya gemetaran dan keringat dingin. Biasanya kalau saya ingin menjawab pertanyaan untuk maju ke depan itu rasanya berat, pokoknya saya gemetaran Bu. Jadi sampai gemetaran ya nak ya. Bu, keringat dingin. Keringat dingin. Oke, kira-kira Ibu ingin tanya dulu ya Elta ya. Kira-kira ada tidak Elta pengalaman sehingga membuat Elta merasa takut untuk tampil di depan kelas? Mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu di masa lalu atau seperti apa nak? Pernah tidak ada pengalaman seperti itu? Ya Bu, saya pernah menjawab soal. Waktu itu saya menjawab soal bahasa Indonesia. Ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, saya disuruh guru itu menjawab pertanyaan, maju ke depan. Nah, ketika saya maju ke depan menjawab pertanyaan itu, saya tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya memakai bahasa saya sehari-hari, sehingga teman-teman saya tertawa melihat saya. Jadi badan saya itu gemetaran Bu, rasanya saya tidak mau lagi maju ke depan. Oke, jadi ada kejadian pengalaman buruk seperti itu ya Elta ya pada pelajaran bahasa Indonesia nak ya? Ya Bu. Oke, kalau yang lain ada tidak? Mungkin ada pengalaman lain? Pengalamannya nak atau ada yang lain lagi yang Elta ingat?
pengalaman. Iya, di dalam kelas. Nah, kalau misalkan di luar kelas ada juga, Bu. Oh, ada juga. Iya, Bu. Apa itu, Nak? Nah, disuruh untuk memimpin pemanasan. Nah, saya waktu itu padahal sudah memberanikan diri untuk maju, Iya. tapi sudah di depan itu saya lupa gerakannya. Teman-teman tertawa. Kata mereka, sudahlah kalau tidak bisa itu tidak usah maju. Mereka tertawa semua, Bu. Nah, Boleh Ibu bertanya tentang keluarga, Elta? iya, Bu, boleh. Iya. Elta anak keberapa? Anak kedua dari 3 saudara, Bu. Kakak dan adik saya perempuan. Kakak pertama juga perempuan, adik saya juga perempuan. Kelas berapa? Nah, kalau kakak saya sudah kelas 3 SMA. Nah, kalau adik saya kelas 5 SD, Bu. Oke, bagaimana hubungan dengan kakak adik? Baik, Bu. Tapi mereka berdua itu lebih pintar dari saya, Bu. Mereka sering dapat juara kelas, intinya masuk 3 besar. Nah, sedangkan saya nih tidak, Bu. Jadi saya merasa minder itu, Bu, kalau dengan orang tua saya, karena padahal orang tua selalu membanggakan mereka. Nah, kalau mereka kan juara kelas terus, Bu, masuk 3 besar. Kalau kakak saya yang pertama apalagi selalu dapat juara 1, 2. Nah, adik saya juga begitu, Bu. Nah, sedangkan saya cuma dapat ranking 6, 5, kisaran itu, Bu. Belum pernah masuk 3 besar. Oke, baiklah. Ya, baiklah Elta, itu tadi masalah keluarga ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu ingin tanya ya. Tadi dari penjelasan Elta, Ibu sudah menangkap ya apa yang jadi masalah, apa yang jadi penyebabnya. Coba Ibu ingin tanya, kira-kira apa saja sih yang membuat Elta merasa takut, merasa cemas ketika akan berbicara di depan kelas itu, apa saja? Ya, Bu. Nah, yang pertama itu saya takut kalau teman-teman saya akan menertawakan saya ketika saya salah menjawab pertanyaan dari guru. Nah, saya juga takut nanti teman-teman saya menjauhi saya, Bu. Lalu, Bu, saya takut kalau misalkan saya salah menjawab pertanyaan, nanti guru mata pelajaran akan memberikan nilai kecil kepada saya, Bu. Jadi saya rasanya takut untuk maju ke depan, daripada nilai saya kecil, teman-teman saya menjauh. Jadi saya rasanya tidak berani lagi mencoba untuk maju ke depan, Bu. Sudah cemas. Kira-kira ada lagi yang lain, Elta? Nah, lalu, Bu, saya takut kalau misalkan nilai saya kecil, nanti ranking saya turun. Saya takut nanti saya ini dikatakan orang tua saya berbeda daripada kakak dan adik saya, sedangkan mereka kan masuk 3 besar. Nah, sedangkan saya tidak pernah, juga teman-teman pasti akan membicarakan saya dari belakang, Bu. Oke, baiklah. Jadi itu alasannya ya, Nak ya. Iya, Bu. Penyebab Elta merasa cemas, takut untuk berbicara di depan kelas ya. Iya, Bu. Nah, tadi Ibu sempat dengar ya Elta membahas tentang akibat. Nah, itu benar sekali loh, Nak. Nah, coba kita pikirkan sama-sama ya Elta ya. Apabila Elta tetap memegang teguh pikiran-pikiran tersebut ya, Nak ya. Seperti apabila Elta tampil di depan kelas, Elta takut ditertawakan, takut nanti teman-teman menjauh tadi ya, Nak ya. Iya, Bu. Lalu takut nilainya juga di mata pelajaran jadi tambah kecil. Lalu dengan orang tua merasa apa ya, mungkin minder seperti itu ya, Nak ya, karena kakak adik dapat juara sedangkan Elta tidak, seperti itu ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, coba kita pikirkan, Nak, apabila ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi? Konsekuensinya apa? Nilai saya turun, Bu, kalau Iya. misalkan saya tidak menjawab pertanyaan. Ya, betul sekali. Nilai akan turun ya, Nak ya. Iya. Betul sekali. Jadi konsekuensinya tersebut apabila Elta terus merasa takut, tidak percaya diri untuk tampil di depan, berpengaruh ke nilai ya, Nak ya. Nilai minggu depan seperti apa? Misalkan saya tetap tidak menjawab, Iya. mungkin guru tidak akan memberikan saya nilai, bisa saja kosong atau bisa dikasihnya nilai di bawah rata-rata, Bu. Iya, jadi menurun ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, nilai bulan depan seperti apa? Tambah turun lagi, mungkin. Tahun depan. Lebih turun lagi. Nah, oke, itu yang ditakutkan, Nak ya. Jadi jangan sampai ya. Nah, sekarang coba kita berpikir
Apa dampaknya apabila Elta berani? Coba Menjawab Elta. pertanyaan. Iya betul, coba Elta bayangkan. Kalau saya berani tampil di depan kelas, saat guru bertanya saya berani menjawab, saat disuruh mengerjakan soal di depan, Elta berani untuk tampil, kira-kira apa dampaknya, apa kira-kira? Mungkin Bu, kalau misalkan saya benar menjawab atau misalkan saya salah atau apa, mungkin guru ada penilaiannya. Kalau saya sudah berani menjawab, mungkin nilai saya dinaikkannya atau di standar rata-rata Bu. Kalau misalkan saya sudah berani mulai dikit-dikit, pasti begitu Bu. Kalau Oke. pikiran saya. Iya, bagus sekali nak ya pemikirannya ya. Nah, coba sekarang kita bahas ya nak ya secara bersama-sama. Tadi kita sudah tahu masalahnya apa, pikiran Elta yang membuat Elta merasa takut itu apa, lalu konsekuensinya juga sudah Elta bayangkan apa yang akan terjadi apabila terus berlangsung, apabila Elta mampu keluar dari masalah tersebut, apa yang akan terjadi pun sudah tahu ya nak ya, konsekuensi dampaknya iya sudah terpikirkan ya. Kalau kita harapkan tentu saja kita pilih dampak yang positifnya ya nak ya. Iya Bu. Nah, kalau bisa kita dengan adanya konseling individual ini Elta mampu untuk mengubah cara pandang Elta tadi ya nak ya. Nah jadi di konseling individual ini Ibu akan membantu sedikit ya nak ya. Kita berpikir tentang masalah yang pertama tadi Ibu lihat Elta merasa takut ditertawakan oleh teman-teman ya nak ya. Apabila salah dalam menjawab pertanyaan di depan kelas, takut ditertawakan, betul? Nah, coba sekarang Ibu tanya pada Elta ya, apabila teman-teman Elta yang tampil di depan kelas, seperti apa mereka coba? Teman-teman saya Bu. Iya. Nah, kalau teman-teman saya yang menjawab pertanyaan ke depan kelas, mereka juga ada Bu yang salah. Nah, kami juga tertawa semua, aku juga termasuk Bu tertawa kalau misalkan dia salah. Nah, itu Iya. maksud Ibu ya nak ya. Iya, Bu. Jadi kalau ada teman yang salah depan kelas, Elta ikut tertawa juga? Iya, Bu. Oke. Sama. Oke, baiklah. Nah, jadi teman-teman Elta tadi juga sama kan seperti Elta ya nak ya, menjawab pertanyaan tadi kadang salah, ya nggak benar itu nak, karena memang dalam proses belajar hal yang salah itu biasa nak. Iya, Bu. Tapi bagaimana caranya kita dari kesalahan tersebut kita tidak tambah jatuh, tetapi untuk meningkatkan lagi. Oh ternyata kesalahan saya di sini. Bagaimana saya memperbaikinya? Bukan dengan kesalahan tersebut kita jadi merasa ternyata saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Tuh ya nak ya. Nah sekarang Ibu tanya, teman Elta apakah saat maju ke depan pernah membuat kesalahan? Pernah Bu. Pernah. Oh, Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana cara mereka menghadapi saat mereka ditertawakan di depan kelas? Itulah Bu, saya anehnya mereka biasa-biasa saja, jalan santai, merasa apa pikirnya tuh seperti bodoh amat lah Bu, dia langsung duduk lagi ke tempat walaupun dia salah. Dia tidak seperti saya yang misalkan gemetaran, tidak berani untuk kembali ke tempat duduk semula. Sedangkan mereka itu biasa saja Bu. Itulah saya misalkan heran ke teman-teman saya Bu. Iya, karena seperti yang Ibu bilang tadi anak ya, dalam proses belajar suatu hal yang salah itu hal yang biasa. Nah jadi teman-teman Elta mereka menganggapnya ternyata saya salah di sini. Nah saat kita salah menjawab, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh guru nak? Guru membenarkan jawaban, memberi Iya. penjelasan kalau misalkan jawaban saya itu salah. Guru juga tidak memarahi saya Bu. Iya betul sekali nak. Nah jadi saat kita tampil di depan, kalau kita sudah bisa menjawab, artinya kemampuan kita sudah bertambah. Ketika kita salah, nah di situ kita akan mendapatkan jawaban yang benar. Jadi di situ kita belajar. Iya benar. Iya, bisa dimengerti ya Anta ya? Iya bisa. Iya. Jadi maksud dari Ibu ya, saat kita Salah, iya
guru memberikan jawaban yang benar. Iya, betul sekali. Jadi saat kita tampil, mau salah mau benar, rasanya bukan hal yang sangat memalukan. Ya kena ya. Iya, iya. Itu proses kita dalam belajar. Nah, guru juga heran juga ini kalau setiap anak-anak yang tampil ke depan benar semua. Ya tidak? Iya. Jadi guru mau ngasih pelajaran apa kalau semua siswa sudah mampu menjawab, semua siswa sudah pintar. Nah, ya, jadi itulah yang disebut dengan proses belajar. Terkadang kita membuat kesalahan, terkadang benar. Kalau kita sudah benar, artinya ilmu yang diberikan oleh guru sudah berhasil. Tapi saat siswa masih salah, di situ tugas guru untuk memberikan jawaban yang benar, seperti itu. Elta juga dengan seperti itu akan mendapatkan ilmu yang baru. Ya, benar ya nak ya? Iya, Bu. Nah, Oke, baiklah. Itu masalah takut ditertawakan oleh teman tadi ya nak ya. Nah, sekarang coba ibu tanya tentang keluarga. Tadi ya, ibu dengar Elta merasa bahasa ininya minder ya nak ya, iya, Bu. minder dengan kakak adik ya, seperti itu ya. Karena kakak adik Elta ini sering masuk peringkat 1 sampai 3 seperti itu ya Elta ya. Tiga besar. 3 besar, tapi yang paling sering 1 2. Iya. Iya. Coba ibu ingin tanya terlebih dahulu ya nak ya. Iya, Bu. Semester lalu Elta dapat peringkat berapa? Peringkat 6, Bu. Peringkat 6. Iya. Sebelumnya lagi peringkat berapa? Peringkat 5. Peringkat 5. Iya. Kalau menurut ibu peringkat 5 6 itu sudah bagus loh Elta. Ya, Bu, tapi kan kalau kakak adik saya mereka masuk 3 besar, Bu, sedangkan saya kan cuma dapat peringkat 5, peringkat 6, tiap tahunnya seperti itu, Bu. Nah, sekarang ibu tanya ya Elta ya. Kira-kira bagaimana respon orang tua saat melihat hasil nilai atau rapot Elta semester lalu, seperti apa respon orang tua? Baik, Bu, orang tua saya juga merasa senang kalau saya masuk ranking 5, ranking 6. Tapi sayangnya, Bu, saya mikir sepertinya orang tua saya tapi lebih bangga kepada adik dan kakak saya karena mereka masuk 3 besar, Bu. Misalkan juara 1, kakak saya juara 1, adik saya juara 1. Begitu sebaliknya, Bu. Jadi Elta mau dapat peringkat 3 besar juga? Ya, Bu, mau, Bu. Ibu yakin Elta pasti bisa kok. Mau dapat peringkat 3 besar, juara 1 pun ibu yakin Elta bisa. Nah, coba Elta pikirkan kira-kira bagaimana caranya. Kalau Elta mau mencapai peringkat tersebut, bagaimana caranya kira-kira? Mungkin, Bu, saya harus berani mulai melawan rasa takut saya tadi menjadi rasa percaya diri, Bu. Iya. Misalkan saya lebih berani lagi, walaupun salah benar itu kan urusan belakang, yang penting saya berani. Nah, mungkin dengan belajar lebih tekun lagi, Bu. Misalkan saya kan sebelum-sebelumnya terlalu banyak salah kalau menjawab pertanyaan. Mungkin saya harus lebih giat lagi belajar, lebih tekun lagi membaca. Misalkan saya dalam pelajaran matematika saya harus lebih menghafal lagi kalian, misalkan berhitung. Nanti misalkan saya untuk menjawab pertanyaan dulu, saya lebih bisa lagi, Bu, mungkin. Iya, bagus sekali ya nak ya. Oke, baiklah Elta. Jadi dari pembahasan yang telah kita lakukan ya nak ya, penggalian masalah yang sedang Elta alami. Nah, kira-kira nih nak ya, sudah ketemu belum kira-kira apa yang akan Elta lakukan untuk mengatasi rasa takut cemas berbicara di depan kelas? Untuk misalkan saya lebih berani lagi ya, Bu? Iya. Nah, mungkin misalkan berani maju ke depan ya, Bu? Iya. Mungkin saya pertama untuk maju ke depan saya berdoa dulu, Bu. Iya. Nah, setelah saya berdoa mungkin pakaian saya sudah rapi, Bu. Misalkan dari jilbab sudah bagus, misalkan rapi, roknya, Bu, sepatu misalkan. Nah, sesudah itu mungkin saya harus lebih giat lagi, Bu, belajar supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang benar. Memang sih, Bu, misalkan saya salah menjawab, urusan belakang lah kalau misalkan saya salah, tapi setidaknya saya sudah usaha dalam belajar, Bu. Iya. Ada lagi yang lain kira-kira apa? Mungkin hal-hal seperti itulah, Bu. Nah, terus saya mungkin tidak lebih lagi, misalkan kan kalau saya selama ini saya selalu mementingkan omongan teman-teman saya.
Lalu kira-kira apa lagi yang Elta akan lakukan? Mungkin saya lebih berani lagi Bu, misalkan lebih harus percaya diri tanpa saya harus berpikir bahwa saya harus lebih sempurna maju ke depan, misalkan tidak ada kesalahan sama sekali. Mungkin saya merasa gimana ya Bu, bodoh amat lah, misalkan teman-teman saya ingin mentertawakan saya akan berusaha mencoba rasa takut, rasa cemas saya untuk masalah jawaban benar atau salahnya. Oke, baiklah. Langkah-langkah yang akan Elta lakukan kalau menurut Ibu sudah sangat bagus ya nak ya. Nah, kira-kira apa ini yang harus dilakukan agar apa rencana yang akan Elta lakukan, rencana untuk tampil di depan kelas itu berhasil, kira-kira apa yang akan Elta lakukan? Mungkin saya harus lebih giat lagi dan belajar Bu. Nah, misalkan saya esok misalkan pelajaran bahasa Indonesia, misalkan memahami misalkan novel atau apa, mungkin saya harus lebih dulu membaca materinya Bu. Nanti misalkan saya ada beberapa materi yang tidak bisa, saya bertanya dengan guru, misalkan apa saya kurang pas atau saya tidak tahu jawabannya Bu. Iya, baiklah. Jadi intinya Elta menyiapkan diri, menyiapkan diri secara matang sebelum mata pelajaran tersebut ya nak ya. Iya betul sekali ya nak ya. Jadi setiap kegiatan, awal kegiatan kita awali dengan berdoa. Ya benar sekali ya nak ya. Karena memang apapun yang akan kita lakukan tidak lepas dari Yang Maha Kuasa ya nak ya. Memang harus tetap berdoa dan berserah pada Allah ya. Lalu menyiapkan diri secara optimal dari segi penampilan, betul sekali nak. Rapi. Iya betul. Orang juga melihat kita apabila tampilan kita rapi, menarik, segan ya nak ya, betul. Lalu dari segi kemampuan, benar sekali nak ya, kita tingkatkan kemampuan kita dengan cara belajar terlebih dahulu sebelum materi tersebut diajarkan oleh guru. Iya, Walaupun sekali. tidak tahu jawabannya. Iya, benar. Apabila kita tidak tahu jawabannya, maka guru yang akan memberikan jawaban. Jadi kita akan mendapatkan ilmu yang baru seperti itu ya nak ya, pengetahuan yang baru ya. Lalu yang terakhir tadi Ibu juga sangat setuju ya nak ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk tampil sempurna di depan orang lain ya. Jadilah diri kita apa adanya, percaya diri dengan kemampuan kita. Ibu yakin kok Elta pasti bisa ya nak ya. Mau dapat peringkat 3 besar, juara 1, Ibu yakin Elta bisa. Semangat ya nak ya. Oke, baiklah. Jadi kira-kira nak setelah ini apa yang akan Elta lakukan kira-kira untuk mengatasi rasa percaya diri ini? Saya terus mencoba Bu. Saya akan tidak takut untuk melawan misalkan omongan orang atau ditertawakan teman. Intinya saya akan berusaha melawan rasa takut saya, misalkan rasa cemas. Saya akan lebih berani lagi untuk maju ke depan. Iya betul sekali ya nak ya. Baiklah Elta, sebelum kegiatan konseling individual kita ini berakhir, kira-kira ada lagi tidak yang ingin Elta tanyakan kepada Ibu? Ya Bu, ada Bu. Ya silakan. Kira-kira Bu, nah kalau menurut Ibu supaya saya lebih percaya diri untuk maju ke depan, hal apa saja Bu misalkan yang harus saya lakukan untuk ada Jadi untuk mengatasi rasa percaya diri ini tidak ada cara lain selain mencoba. Nah, jadi terus coba, terus latih diri. Nah, melatih diri untuk tampil di depan kelas, ya nak ya. Karena lama-lama pasti akan terbiasa, betul sekali. Yang penting dari Elta sudah ada keinginan untuk mencoba, untuk berubah, untuk melawan rasa takut, rasa cemas tersebut. Tinggal lagi Elta mencoba dan melatih diri untuk tampil di depan kelas, ya nak ya. Oke, dari pertanyaan Elta ini Ibu ingat sesuatu ya nak ya. Ada cara untuk melatih kepercayaan diri tampil di depan kelas ya nak ya. Apakah Elta mau bermain peran? Mau. Jadi kita akan bermain peran. Bagaimana kalau Elta menjadi Raffi Ahmad ya?
Nah, pura-pura jadi presenter acara dahsyat ya nak ya? Iya. Oke, bisa kita mulai. Bisa Bu. Mau berdiri atau duduk? Berdiri boleh, duduk boleh Bu. Oke, berdiri ya, biar Iya, Bu. lebih ekspresif, bisa dengan gerakan juga. Ayo Iya. kita mulai ya nak ya. Iya, Bu. Bagaimana Alta? Sudah siap kita mau bermain peran ini nak? Ya Bu, insya Allah. Oke, jadi di sini Alta akan bermain peran sebagai Raffi Ahmad di acara dahsyat. Iya, Bu. Oke, kita mulai. Silakan. Berdiri ya Bu. Ya, silakan berdiri. Halo, selamat pagi sahabat dahsyat. Berjumpa lagi bersama saya Raffi Ahmad. Jadi Bu, Hah? Kenapa? Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. malu Ibu. Hah? Kenapa Alta? Saya merasa cemas Bu, gugup kalau saya harus bermain peran di depan Ibu. Belum berani rasanya Bu. Tidak apa-apa nak ya, karena kita coba membiasakan diri ya. Jadi Alta tampil dulu di depan ibu, nanti Alta praktekkan di depan kelas seperti itu ya nak ya. Iya Bu. Seperti yang ibu bilang tadi, tidak ada cara lain selain dari Alta sendiri mau mencoba untuk melawan rasa takut, khawatirnya seperti itu. Bagaimana? Mau lanjut lagi atau tidak nak? Ya Bu, coba lagi. Mau coba lagi ya? Ya. Ayo semangat, pasti bisa. Mulai ya Bu. Ya, Seperti saya. silakan ya, silakan. Halo, selamat pagi sahabat dahsyat. Berjumpa lagi bersama saya presenter. Nah, kan Bu, saya Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. ulang lagi ya Bu. Ya, pura-puranya Elta sebagai Raffi Ahmad ya. Ya Bu, Iya, yang menampilkan acara dahsyat. Iya, betul sekali. Panggil bilang apa bintang tamu seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Halo, selamat pagi sahabat dahsyat. Berjumpa lagi bersama saya Raffi Ahmad di dalam acara dahsyat. Baiklah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama Pierre Palen. Selamat menyaksikan. Yeay. Sudah bagus sekali Alta. Nah, bagaimana kira-kira perasaannya Alta? Sudah berhasil ini ya nak ya, bermain peran sebagai Raffi Ahmad, sudah tampil di depan ibu loh. Wah, sudah berhasil. Perasaan Alta bagaimana? Nah, lebih tenang Bu. Saya rasanya ingin mencoba lagi. Kalau saya ke depan saya tidak gugup. Awal-awal saja saya merasa gugup, rasa gemetar. Tapi kalau saya sudah berbicara di depan seperti saya menyebutkan misalkan bermain peran tadi Bu, awalnya saya sangat gugup sekali. Tapi setelah saya jalani saya biasa saja Bu. Iya, betul. Malahan lebih tenang kalau saya sudah bergerak-gerak misalkan menirukan gaya-gaya artisnya Bu. Iya, jadi intinya langkah awalnya tadi yang terasa berat ya nak ya, Iya, Bu. sulit ya. Tapi saat kita menjalaninya ternyata saya bisa loh. Ya benar sekali nak ya. Karena Elta mau mencoba untuk tampil melawan rasa takut dan cemas tersebut ya nak ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah Elta, karena waktu kita juga sudah habis ya nak ya, jadi kita akan mengakhiri kegiatan. Jadi kita akan mengakhiri kegiatan konseling individual kita pada hari ini ya nak ya. Sebelum kita akhiri, apa yang dapat Elta simpulkan dari kegiatan konseling individual yang telah kita lakukan selama 1 jam pelajaran ini? Setelah saya mengikuti konseling individual ini Bu, saya akan lebih percaya diri, akan melawan rasa takut, rasa cemas saya, dan saya tidak akan menuntut untuk sempurna di mata teman-teman atau di mata guru. Kalau misalkan saya salah menjawab, biasa saja Bu. Ya betul sekali ya Elta ya nak ya, karena memang dalam mengatasi masalah kepercayaan diri ini sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri ya nak ya. Jadi apabila Elta ingin berubah harus dimulai dari Elta sendiri. Nah, bagaimana cara-caranya tadi? Betul apa yang telah Elta jabarkan selama kegiatan konseling kita ya nak ya. Jadi Elta harus terus mencoba melatih diri untuk tampil di depan kelas, lawan rasa takut, rasa cemas tersebut ya nak ya. Baiklah Elta, kira-kira ya nak ya, setelah mengikuti konseling individual ini
langkah-langkah apa yang akan Elta lakukan selanjutnya untuk mengatasi rasa kepercayaan diri ini? Untuk tampil ke depan ya Bu. Ya, Nah, misalkan kalau untuk saya tampil ke depan, pertama langkah yang harus saya lakukan yaitu pertama berdoa dulu Bu, terlebih dahulu. Nah, setelah saya berdoa, mungkin benar kata Ibu tadi, penampilan harus menarik. Mungkin dari segi pakaian saya harus terlihat rapi, mulai dari sepatu sampai ke jilbab saya Bu. Nah, setelah rapi semua, mungkin saya akan lebih percaya diri untuk bergerak ke depan karena sudah berdoa, pakaian sudah rapi. Nah, kemudian saya harus lebih giat lagi belajar, misalkan membaca tentang materi yang akan diberikan untuk besok. Misalkan intinya saya mengulang pelajaran minggu lalu, atau misalkan saya belum paham, saya ingin bertanya kembali. Mungkin hal-hal seperti itu Bu. Terus saya tidak akan terlalu berpikir untuk terlihat tampil sempurna di mata guru, di mata teman-teman. Saya akan merasa terserah lah Bu, misalkan jawaban saya salah atau benar, yang penting saya sudah berdoa, berusaha, dan terus belajar. Oke, bagus sekali Nak ya. Tinggal Elta laksanakan ya apa rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya ya. Nah, selanjutnya Elta, Ibu ingin tanya ya Nak ya mengenai kegiatan kita, konseling kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Elta setelah kita melakukan konseling individual ini? Perasaan saya Bu, saya merasa lebih tenang, senang, dan saya lega sudah menceritakan masalah saya, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk ke depan saya harus bagaimana Bu. Ya, baiklah ya. Kira-kira apa yang Elta dapatkan dari konseling individual ini? Apa kebermanfaatan dari layanan ini? Manfaatnya Bu ya? Ya. Nah, setelah mengikuti bimbingan konseling individual ini Bu, pikiran saya jadi terbuka. Saya menemukan solusinya Bu. Saya merasa lebih untuk percaya dirinya, lebih ada rasa ingin maju ke depan, tidak memikirkan perkataan orang. Intinya saya tidak ingin terlalu tampil sempurna, saya akan tampil apa adanya Bu. Iya, bagus sekali Nak ya. Kira Nak, perlu tidak kita adakan konseling lanjutan setelah pertemuan ini? Iya Bu. Iya. Saya mau lagi. Oke, baiklah. Kalau begitu kita atur jadwal 2 minggu ke depan ya Nak ya. Ya. Oke. 2 minggu ke depan kita bertemu lagi ya di ruang bimbingan konseling untuk melakukan konseling lanjutan ya. Ya Bu. Oke. Baiklah Elta, waktu sudah habis ya Nak ya. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Jadi apa yang telah kita lakukan pada hari ini semoga membawa keberkahan ya Nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya Nak ya atas waktunya ya. Ini ada evaluasi dari kegiatan konseling individual yang telah kita lakukan ya. Terlebih dahulu ya Nak ya sebelum kembali ke kelas ya. Ya, ini silakan. Oke. Terima kasih ya Nak ya. Ya, baiklah Elta, karena kita sudah selesai ya Nak ya. Silakan Elta kembali ke kelas ya. Ya. Bu, kalau begitu saya izin kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, silakan. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Permisi. Waalaikumsalam. Demikian video konseling individual yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.